Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dari mata kuliah perbandingan hukum perdata, yaitu invalidity contracts. Langsung aja saya akan langsung menjelaskannya. Di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang dari invalidity contracts itu karena kebutuhan untuk mempelajari keabsahan kontrak itu sangat diperlukan dan menarik bagi masyarakat yang menciptakan undang-undang sipil untuk pertama kalinya. Nah, saya sendiri mengambil materi dari Republik Kosovo, yaitu yang telah pindah ke sistem sosial dan ekonomi yang berbeda. Negara tersebut telah mengambil langkah pertama menuju perubahan undang-undang tentang kewajiban. Penelitian ini untuk mengetahui penyebab batalnya akad secara mutlak serta perbedaan akad batal karena juga merupakan jenis khusus akad tidak sah. Untuk topik pembahasannya di sini saya mengambil 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah penjelasan mengenai ketidakabsahan atau invalidity of contracts berdasarkan kode sipil di negara Republik Kosovo. Terus yang kedua, apa saja faktor yang akan membuat kontrak menjadi tidak sah. Yang ketiga, bagaimanakah dari ketidakabsahan kontrak yang mutlak. Yang keempat, perbedaan antara ketidakabsahan absolut dan relatif. Saya akan menjelaskan mengenai invalidity of contracts berdasarkan kode sipil di negara Republik Kosovo. Jadi menurut guru besar ilmu hukum perdata yaitu Andri Jagams menyatakan urusan hukum dianggap sebagai pernyataan sukarela yang dilakukan para pihak dengan sengaja untuk menjalin hubungan yuridis perdata. Ia juga menganggap urusan hukum sebagai sirkulasi hukum ekonomi. Menurut hukum positif, berdasarkan undang-undang ada 2 jenis intensitas invalidity of contract. Yang pertama, kontrak batal dan tidak sah. Kontrak batal juga disebut sebagai ketidakabsahan mutlak kontrak, sedangkan kontrak batal disajikan sebagai ketidakabsahan relatif kontrak. Undang-undang Kewajiban Kosovo tentang batal kontrak itu diatur dalam pasal 89 hingga pasal 96. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya invalidity of contracts. Di sini ada 5. Yang pertama ada kesalahan atau mistake, jadi keyakinan yang salah pada saat membuat kontrak. Jika kesalahan ini tetap dilanjutkan, dugaan kesalahan dapat menyebabkan kontrak dinyatakan void ab initio atau diperlakukan sebagai tidak valid sejak awal. Yang kedua ada keliru atau misrepresentation, representasi yang salah seseorang yang telah menandatangani kontrak itu sebagai akibat dari penyataan yang salah mungkin berhak untuk membatalkan kontrak atau untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, yang ketiga ada paksaan atau duress. Jadi paksaan dalam hukum kontrak ini melibatkan ancaman tidak sah atau kekerasan fisik yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Apabila ancaman merupakan sebuah alasan yang mendukung untuk mengadakan suatu perjanjian, meskipun bukan merupakan alasan utama, perjanjian tersebut tetap dapat dibatalkan karena itu menggunakan kekerasan atau paksaan. Yang keempat ada pengaruh yang tidak semestinya atau undue influence. Jadi pengaruh yang tidak semestinya itu adalah doktrin yang adil di mana kontrak dapat dibatalkan jika itu berasal dari tekanan atau paksaan tanpa paksaan. Yang terakhir ada illegality atau ilegal. Jadi dikatakan kontrak batal atau ilegal itu di mana A. Undang-undang dapat jelas melarang kontrak atau aturan common law yang mapan membuat kontrak semacam itu ilegal atas dasar kebijakan publik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dari kontrak yang tidak sah. Jadi invalidity kontrak yang mutlak itu mengakibatkan ketidakabsahan kontrak pada tanggal penutupan kontrak. Dengan pembatalannya, efek hukumnya berhenti. Pada pasal 105 CKRA, ini saya mengambil dari Republik Kosovo, jadi menetapkan bahwa perbuatan hukum yang dinyatakan tidak sah disebut demikian sejak perbuatan itu dilakukan. Akibat tidak sahnya kontrak tersebut adalah wajar mengingat kepentingan yang terkena dampak bersifat umum, merusak ketertiban umum yang diatur dalam ketentuan konstitusional, imperatif, dan moral. Lalu saya akan menjelaskan tentang perbedaan invalidity contracts absolute dan relatif. Ini tuh penting banget kita untuk mengetahui perbedaannya.
Jadi perbuatan hukum yang tidak sah ini dapat dibatalkan, tetapi perbuatan hukum yang relatif dinyatakan pengadilan sebagai tidak sah. Sedangkan perbuatan yang benar-benar tidak sah adalah tidak sah sejak pembuatannya, dan pengadilan hanya menganggapnya tidak sah, tidak perlu dievaluasi. Perbuatan yang sama sekali tidak sah dianggap tidak efektif atau tidak mempunyai nilai hukum, sedangkan perbuatan yang relatif tidak sah memiliki nilai dan akibat hukum sampai dengan saat pernyataan ketidakabsahan. Pembatalan perbuatan yang relatif tidak sah tergantung pada permintaan orang yang bersangkutan untuk menyatakan tidak sah dan harus dinilai oleh pengadilan demikian, dan hal yang benar-benar tidak sah tidak dinyatakan batal karena dengan demikian tidak pernah sah, mereka batal dari awal. Akibat dari pembatalan tersebut itu hampir sama, kedua belah pihak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi kesimpulannya adalah meskipun hukum kontrak sebagian besar berdasarkan pada ketentuan, ada aturan hukum yang menyebabkan invalidity kontrak atau kontrak yang tidak sah. Dalam kasus di mana kondisi yang ditetapkan oleh tatanan hukum negara, norma-norma imperatif dan moralitas sosial tidak dihormati, dan ada juga tidak adanya pernyataan kehendak bebas di dalam hukum perdata serta dalam hukum Republik Kosovo, para pihak dengan persetujuan mereka di bidang kontrak tidak melanggar kepentingan umum dan kepentingan negara. Perundang-undangan juga melindungi mereka yang membuat kontrak di bawah pengaruh kekerasan, ancaman, penipuan, atau salah hitung, dan mereka yang membuat kontrak dan tidak memiliki kapasitas penuh untuk bertindak. Mungkin segitu saja dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.